Hari ini atau saat ini saya akan men-sharing tentang bermain chord Jazzy untuk lagu rohani dengan tujuan supaya untuk memperindah chord yang ada ya, mengenakan lagu atau mengenakan lagu dengan memperkaya chord yang ada, memperkaya harmoni chord yang ada. Yaitu permainan disebut bermain chord Jazzy ya, maksudnya lagu-lagu pop tapi menggunakan chord jazz. Nah, nanti itu akan memperindah lagu itu ya. Nah, secara dasar kita tahu chord itu ya adalah chord triad, chord yang terdiri dari 3 nada, C, E, G ya. Jadi itu chord dasar, chord triad. Nah, nanti pelajaran ini khususnya untuk yang sudah mengerti chordnya seperti apa, chord triad itu seperti apa ya. Chord C, F, G, E minor, A minor, D minor, G. Nah, itu dia sudah harus mengerti situ. Jadi ini kelanjutan untuk menambah nuansa harmoni dengan menggunakan chord jazz ya. Itu permainan chord jazz ya, dengan memperindah chord itu ya. Nah, yang pelajaran yang saya mau pelajari, kita mau pelajari ini bermain chord Jazzy untuk lagu rohani khususnya, yaitu cara memperindah chord pada sebuah lagu. Itu bisa digunakan dengan menambah ya harmoni, perbedaan harmoni dari chord triad menjadi chord extension. Chord triad extension itu yang terdiri dari 4 nada ya, tapi sebenarnya bisa banyak juga ya. Nah, chord extension kita bisa gunakan chord extension untuk memperindah chord ini, chord jazz, secondary chord atau chord pengganti, altered chord, suspended chord, menambah ended chord. Nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Ini pelajaran yang kita akan pelajari jembatan chord, itu ada slash chord, dominan chord, augmented, half dim ya, chord diminished chord, progresif 251, secondary chord, tritone, substitution, chord progression, dan lain-lain ya. Jadi kalau kita tahu semua chord ini, nanti permainan chord kita akan lebih kelihatan lebih kaya dan memperindah lagu itunya. Nanti kita bisa pakai chord ini. Nah, yang kita mau pelajari pertama adalah chord extension. Extension itu terdiri dari beberapa harmonic chord, 7 chord, 6 chord ya, 9, 9, 11, 11, 13, 13 ya. Jadi chord 7, nah ini digunakan untuk awalnya adalah chord misalnya chord mayor, minor, chord dominan. Nah, jadi bisa 7 mayor 7, minor 7. Nah, kalau dominan 7 ya, dan sebagainya dan seterusnya ya. Nah, satu persatu aja kita akan pelajari ya chord ini untuk menambah nuansa harmoni dengan tujuan memperindah chord itu ya, supaya lagu-lagu itu kelihatan lebih indah, lebih kaya dengan chord tambahan yang kita pakai. Nah, pelajaran yang pertama kita memakai chord 7 chord ya. 7 chord ya. 7 chord itu jadi tadi kan saya sudah katakan pelajaran ini untuk kelanjutan bagi yang sudah mengetahui chord dasar ya, C, G, F ya, secara triad. Nah, sekarang menambahkan 7, chord 7. Nah, kalau chord 7 itu ya, chord 7 itu kalau kita urutkan nada ya, menambah interval ketiga di atas sebuah triad akan memutus 7, interval 3. Misalnya interval 3 itu jarak
3 itu misalnya kalau kita tangan ya, do re mi fa sol la si do, ini kan C, C D E F G A B C. Nah, chord triad itu kalau kita gampang cari chord triad itu. Dari do ke mi ke sol. Jadi lompat satu nada, lompat do ke mi, lompat re, mi ke fa, lompat fa, ya, mi ke sol, lompat fa. Itu namanya interval 3. Nah, chord 7 menambah interval 3 lagi. Ya, kalau dia ke sini, ke la, itu interval 2. Ya, jarak 2, tapi lewatin lagi. Nah, di sini dia. Itu 7, membentuk chord 7 gitu. Mencari chord 7. Bisa juga D minor. Ya kan, D minor begini. Ya kan? Waktu kita mencari chord 7-nya jadi D minor, tinggal menambah interval 3 dari chord terakhir itu di sini ke sini ya, bukan ke sini. Kalau sini ini interval 2 tapi ke sini ya. Itu minor 7 ya. Begitu maksudnya ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita urutkan chord itu kan begini. C, D minor, E minor, ketika diurutkan nada-nada itu akan membentuk seperti ini. Dengan angka ruang seperti ini, 1, 2, 2-nya kasih titik, 3, kasih titik, 4, 5, 6, 7, dan kembali ke 8, ke C ya. Nah, konstruksi 7 chord pada triad C mayor diatonik dapat dibentuk seperti ini ya. Mayor 7, satunya mayor 7, 2-nya D minor 7, 3-nya E minor 7, dikasih tambah 7 ya, tapi sudah berubah mayornya dengan huruf besar ini ya, C mayor 7, F mayor 7. G-nya bukan G mayor 7 tapi G dominan. Simbol ini menunjukkan dia 5 itu menunjukkan ketika ditambah interval ketiga dari sebuah triad akan membentuk chord 5 itu membentuk chord dominan ya. A minor dan B dim, B half diminished, lalu B full half diminished ya. Enggak, B half diminished ya, sorry. Lalu kembali ke 8 ya. Jadi itu ya. Nah, kalau kita mau nyanyikan lagu misalnya tadi Bapak Kau Sungguh Baik ya. Nah, dalam bermain baik dalam bermain lagu chord seperti pemain keyboard ya, untuk dia mengiringi band, dia kan menggunakan tangan kanan biasanya chord, tangan kiri biasanya bass gitu ya, bassnya. Tapi kalau dia organ tunggal biasanya dia menggunakan sama, kiri chord, kanan chord ya. Nah, cara mencari tadi sudah dikasih tahu cara mencarinya ya. Chord 7 itu menambah nilai 3 interval sesudah chord triad itu. Jadi di sini tambah di sini D-nya. Ya. Do mi sol. Ini interval 3, jarak 3. Jarak 3 itu dalam musik itu do ke mi, re ke fa itu jarak 3, mi ke sol. Kalau do ke re jarak 2, re ke mi jarak 2, mi ke fa jarak 2, fa ke sol. Jadi kalau jarak 3 itu dia melewati nada selanjutnya. Jadi do ke mi itu interval 3. Kalau do ke fa itu jarak 4. Nah, do ke mi. Nah, dari mi untuk jarak 3-nya mi ke sol, bukan mi ke la. Nanti itu jarak 4, tapi ke mi ke sol. Mi ke fa itu jarak 2. Begitu ya. Chordnya begitu ya. Dia membentuk chordnya. Nah, tetapi kalau kita pakai chord yang sudah kita tahu, misalnya C-nya seperti ini ya. Nah, untuk menambah 7-nya kita tinggal menaruh 7-nya itu biasanya di nada dasarnya misalnya C ya. Ini C nada dasarnya nih ya.
lalu turun setengah. Ya, tadi kalau tadi sini bisa juga sih. Jadi ini B kan, kita pakai di sini. Ini untuk organ tunggal. Organ tunggal kan nggak mungkin chordnya begini terus semua. Nah, di sinilah ya C. Nah, ini sudah mengerti lah chord-chord ini ya. Ditambah 7. Di sini 7-nya. Dari nada dasar C, nada awal turun setengah. Untuk cepatnya ya. Jadi misalnya Bapak kau sungguh baik ya. Bapak, ini kalau biasanya kan Bapak. Ini untuk yang biasa. Chord engkau sungguh. Ini kita belajar untuk organ tunggal. Tapi kalau kita tambah nuansa 7, dia akan kelihatan lebih indah atau lebih kaya ya. Jadi ingat, mencari chord 7 kalau kita membentuk seperti ini, dia turun dari nada dasarnya setengah ya. Bapak, ya kan? Engkau sungguh. Nah, dari nada dasarnya kan ini F, turun setengah berarti di sini. Kalau di sini turun 1 ya. Sungguh baik kasihmu. Nah, E minor. Kalau mayor turun setengah. E minor untuk mengetahui 7-nya dari chord triad yang standar seperti ini ya. Lihat nada dasarnya E kan, dia turun 1. Jadi ini ke sini setengah. Ke sini ya. Jadi ke D. Ya, dari E nada dasar ke D dia jarak 1. Kalau mayor tuh jarak 1. Minor. Ya, kecuali dia mayor jarak setengah. Tapi karena E minor, berarti E minor 7. 7-nya jarak 1 ya turunnya. Engkau sungguh Bapa, kasihmu melimpah. Nah, A minornya ingat dia A minor, lihat cari dulu nada dasarnya dari A. Ini A berarti turun 1 kan, setengah. Jadi ke sini. Ya, G sama A. Imu melimpah. Lalu ke D minor. D minor begini, kunci D minor yang dasar ya. Tapi untuk mencari major 7-nya tinggal turun 1 dari sini ke sini. Di C jadinya. Setengah 1 ya. Kasihmu melimpah. D minor 7 di hidupku. Nah, ini G dia membentuk chord dominan. Dominan 7 turunnya 1 juga. Dari nada dasarnya G bisa turun setengah jadi ke sini. Jadi ini 2 kita tekan. Atau lebih biasanya kita F-nya ini kita pindah ke sini. Nah, gitu. Di hidupku. Gitu ya. Nah, untuk membentuk chord kanannya kan seperti tadi. Ada ya. Di chord C tambah sini kan. Major 7-nya di sini. Ya kan, dari nada dasarnya ini C. Turun setengah. Engkau sungguh. Tadi kunci F. Turun lagi sini nada dasar setengah. Ya. Kasihmu E minor, A minor. Lihat ya, ini nada dasarnya turun 1 kalau minor. Setengah. Di hidupku D minor, bentuknya seperti ini, dan nada dasarnya turun 1. Setengah. Begitu, carinya begitu ya. Di hidupku G dia turun. Nah, ini dia. Kalau dia bermain chord organ tunggal, nanti kita akan lihat G setengah. Jadi sini ya. Cuman kita nggak bisa tekan begini karena dia akan campur dengan
chord arrangement buat stylenya ya. Jadi kita sudah tahu bahwa nada dasarnya kan dari nada dasar turun satu ke sini kan ke F. F-nya kita naikin ke atas kayak tadi ya. Ini F di sini. Ya, jadi kita pindahkan aja. Di hidupku gitu ya. Jadi waktu kita gabung bisa kita gabung. Nah, untuk menggabungkannya kita bisa dua-duanya 7 ya. Bapak engkau sungguh baik, kasihmu melimpah di hidup gitu kan. Nah, jadi kalau kita tambah lagi, apalagi tambah dengan nuansa stringnya, wah lebih enak lagi. Kanannya ditambah stringnya. Stringnya kita turunin dulu nih, jangan terlalu kencang juga. Bapak, ya kan? 7 semua. Ini berapa? Engkau sungguh F minor 7. Kasihmu melimpah D minor di hidupku. Ya, nanti kelanjutannya kita akan lihat ya. Sekarang kita tahu dulu semua, kasih aja 7 semua. Nanti waktu bermain kita variasikan ya. Nah, kalau bermain ke organ tunggal bisa kirinya kita kasih chord biasa ya, nggak usah kasih 7 nggak apa-apa. Kanannya kita kasih 7. Bapak engkau sungguh, ya kan? Kirinya enggak, kanannya 7. Kasihmu melimpah di hidupku, di hidupku. Ya. Nah, untuk orang yang suka main filler atau dia bermain filler bisa juga begitu. Nah, untuk organ atau untuk keyboard secara tunggal di mana bermain untuk band, misalkan kirinya kita bass ya. Ya kan? Baik untuk pianis atau pemain filler ya, pengiring itu kan ada dua, ada keyboard utama, ada yang filler ya. Kalau filler bisa enak juga sih, kirinya tetap sama bassnya ya. Bapak, kanannya kita kasih 7. Bapak, nuansanya udah beda tuh ya kan. Engkau sungguh baik, kirinya bass, kasihmu melimpah D minor di hidupku, G dominan. Bapak, atau dia pemain keyboard, piano, keyboard utama biasanya kan kirinya itu kasih bass ya. C ya C, F ya F, G ya G, E minor kita bassnya aja ya, D gitu ya. Misalnya Bapak, kanannya kasih 7 tadi ya. Bapak engkau sungguh baik, ya kan? Kasihmu melimpah di hidupku. Jadi permainan lagu Bapak Sungguh Baik itu bait awalnya sudah mewakili semua chord yang ada di chord C ya, C, D minor, E minor, F, G. Nah, jadi begitu. Atau yang dia seorang pemain ya organ tunggal tadi bisa juga sih tangannya
ada istilah seperti ini ya. Ini full kirinya. Nah, kedepannya perlu juga belajar tentang inversi ya, atau chord kebalikan. Maksudnya kalau chord triad itu kan nanti kita pelajari nanti untuk pelajaran tersendiri itu ya. Chord triad itu bisa dua perubahan, seperti ini atau seperti ini ya. Maksudnya tadinya kan ini yang di awal C, E, G kita naikkan di atas. Sekarang yang ini naikkan di sini di atas E. Ya hanya dua perubahan. Tapi kalau tadi yang 7 tadi dia kan seperti ini. Ya. Dia mengalami 3 perubahan. Jadi ini kita pindahin ke sini. Pindahin ke atas ke sini. Jadi gini. Atau yang ini chord mayor C mayor 7 ya. B pindah ke sini. Sekali lagi, ini pindah ke sini C-nya. Nah, jadi kalau mengetahui inversi itu permainannya akan lebih itu lagi untuk pemain ya, keyboard ya. Bapak. Nah, itu nanti pelajaran tersendiri ya. Hari ini sharing saya mempelajari chord 7 ya, untuk memperindah sebuah lagu ya, mempermanis ya, dengan memberikan chord extension ya, supaya lagu itu kelihatan lebih indah. Demikian, nanti ada pelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.